Belakangan ini kita menyaksikan toko buku berguguran. Kondisi literasi Indonesia berada di ujung tanduk. Nah, di tengah kondisi itu, Lenang Manggala mendirikan gerakan sekolah menulis buku nasional. Salah satu pemegang anugerah Innovation Heroes ini telah melatih para murid dan guru dari 3.500 sekolah dari Aceh hingga Papua untuk menulis dan menerbitkan buku karya mereka sendiri. Seperti apa perjuangan Lenang Manggala menyalakan cahaya literasi di sudut-sudut sekolah Nusantara? Gimana hasilnya? Yuk kita cari tahu. Mas Enang, terima kasih bisa hadir di studio saya. Sama-sama Pak Indra, senang banget bisa ke sini. Alhamdulillah. Jadi ini counter visit ya. Sebelumnya saya ke Solo, ke tempatnya jenengan ya, ada acara gede di sana. Festival apa waktu itu namanya? Festival Literasi Nasional. Festival Literasi Internasional. Nasional ya. Nah, sekarang gantian jenengan saya di sini. Oke, Mas Enang, kita ingin mulai dengan ceritain dikit dulu dong tentang gerakan sekolah menulis buku nasional itu. Baru setelah itu kita akan garap ngomongin tentang literasi di Indonesia dan tantangannya. Itu dulu kita mulainya. Siap. Jadi Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional atau GSMB Nasional adalah program yang mendampingi sekolah-sekolah di Indonesia untuk menerbitkan buku, mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, dan di dalamnya juga ada kompetisi dan program apresiasi hingga sampai dengan ratusan juta rupiah. Waduh, banyak banget itu ya yang dilakukan ya. Jadi ini memang one stop solution program literasi buat sekolah. Ini bahkan berjalan selama 1 tahun pendampingan kita untuk sekolah. Jadi, outputnya apa tuh dari program itu? Outputnya yang paling utama adalah buku. Jadi setiap anak di sekolah itu nanti mereka akan mendapatkan 1 buku karya mereka. 1 anak 1 buku? Ya, 1 anak 1 karya nanti diterbitin jadi buku bersama teman-temannya satu sekolah. Gitu. Jadi kayak ontologi gitu ya? Iya betul, ontologi. Ya. Jadi 1 buku biasanya berapa anak tuh? Minimum kita 50, tetapi rata-ratanya di sekitar 100 anak sih per sekolahnya. Itu 1 buku? Ya. Berarti antologinya isinya ada 100... Terus puisi, 100 cerpen. Isinya bisa puisi, bisa cerpen. Non-fiksi juga bisa? Bisa. Kebanyakan anak-anak itu apa, Mas? Paling banyak tetap puisi sih, karena kan sudah diajarkan di sekolah. Apa, Mas, yang menjadi dasar kenapa kok gerakan ini dijalankan? Jadi waktu saya kuliah, saya kebetulan lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Ya biasa ya, masih kuliah kita idealis dan kita ngelihat bahwa ada sesuatu yang mesti kita ubah dari pendidikan di Indonesia, ceritanya kayak gitulah. Nah, saya melihat bahwa yang terpenting dari anak-anak itu harusnya adalah bagaimana mereka mau belajar dan outputnya bagaimana mereka mau berkarya. Nah, dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia berarti apa? Ya membaca dan menulis. So, saya bikinlah waktu itu komunitas yang jadi cikal bakalnya Nyalanisya. Nah, dari situlah saya membuat sebuah komunitas yang ngedampingin anak-anak tadi untuk berkarya, untuk mereka membaca, untuk dapat sertifikat. Nah, menariknya adalah sebelum saat ini programnya telah ada di 35 provinsi dan diikuti lebih dari 3.500 sekolah di Indonesia, itu saya mulai hanya dari 1 sekolah, Pak Indra. Hanya dari 1 sekolah gitu. Nah, kita bahkan ngambil sekolah yang inklusif di mana ada anak-anak berkebutuhan khusus di sana, yakni Sekolah Menengah Al-Firdaus di Solo. Nah, kenapa saya ngambil sekolah yang inklusif? Kalau di 1 sekolah ini bisa, bahkan anak yang berkebutuhan khusus saja bisa, berarti seluruh anak di Indonesia itu nanti bisa. Gitu sih. Menarik. Sebelum kita ngomongin lebih panjang tentang literasi ya, ada 2 nih yang saya tanyakan. Pertama adalah kaitannya dengan konten bukunya tadi, puisi gitu. Aku penasaran sih, kenapa kok puisi gitu ya? 1 itu ya. Yang kedua, kan banyak format yang lain ya. Cerpen itu menurut saya jadi lebih menarik ya. Atau bahkan yang non-fiksi dia melihat lingkungan sekitarnya, pengalaman dia pribadi, kan banyak sekali yang bisa diangkat gitu. Betul. Kenapa puisi? Apakah itu memang datangnya dari mereka pengen nulis puisi aja? Atau justru memang didorong untuk nulis puisi gitu? Baik. Sebenarnya itu pilihan mereka sih. Karena puisi dianggap paling mudah. Jadi, Nyalanisya itu memfasilitasi karyanya anak-anak itu puisi, cerpen, artikel, bahkan surat, pantun, bahkan untuk guru-guru itu bisa berupa hasil penelitian, materi ajar, dan lain sebagainya. Tapi dari semua kategori itu kan memang puisi yang paling mudah bagi siswa-siswa. Perlu diketahui, karena program ini kan juga ada di Papua, di NTT, yang kadang cerpen itu masih cukup sulit, Pak Indra. Kalau ada perbedaan nggak ya? Kalau tadi ya teman-teman di Papua ya. Indonesia Timur sama Tengah sama Barat gitu ya misalnya ya, atau di kota-kota besar, kota-kota yang kecil atau bahkan di pedalaman itu
minat yang ditulis itu beda nggak? Beda. Nah, Jadi beda. kayak gimana tuh? Nah, saya justru malah menemukan karya-karya yang unik itu dari mereka yang dari NTT, dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi, ketimbang yang di Jawa. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena mungkin ini, Pak Indra. Di Jawa itu kan gurunya udah cukup baik begitu ya, secara umum. Nah, tapi akhirnya apa? Anak-anak itu kayak cuma mengcopy apa yang ada di pikiran gurunya. Makanya puisinya itu mirip-mirip semuanya. Beda sama yang di luar Jawa begitu ya. Mereka sangat origin. Bahkan kemarin yang menang itu kalau nggak salah ya dari Sulawesi, Pak Indra. Juara 1 di tingkat nasional. Padahal itu pesertanya ada berapa ya? 70.000 siswa. Judulnya itu Aku Menanam Ibuku kalau nggak salah. Aku menanam ibuku. Betul. Itu anak SD itu. Maksudnya apa itu? Nah, jadi di puisinya itu menceritakan bahwa saking cintanya pada ibunya, dia itu ingin ibunya itu tumbuh. Nah, ini kan lucu. Biasanya kan yang ingin tumbuh adalah ibu ke anaknya. Nah, ini anaknya ini pengen ibunya itu juga bahagia. Ibunya itu lebih baik secara ekonomi. Kurang lebihnya begitu. Oke. Perbedaan tadi kan dari sisi keunikan ya. Kalau dari sisi formatnya gitu, apakah di daerah Indonesia tertentu sukanya puisi, daerah tertentu sukanya cerpen, yang lain non fiksi gitu? Ada polanya nggak? Belum ada polanya sih. Nggak ada polanya, masih sangat generik sih. Aku tuh menarik ya, kenapa kok, nih sorry nih, aku sebelum ngomongin literasi ya, jadi penasaran gitu, kenapa kok, aku juga suka puisi dulu waktu pas lagi masih kecil gitu ya. Apakah itu memang karena pendidikan Indonesia itu, kalau ngomongin bahasa Indonesia itu puisi yang diangkat gitu ya, dan puisi kelihatan keren gitu ya. Sehingga akhirnya orang Indonesia, anak-anak khususnya ya kalau disuruh nulis, pikirannya pengen nulis puisi gitu. Jangan-jangan tuh problem dengan pendidikan kita, kayak kita seragamkan semuanya tentang puisi gitu ya. Cerpen, kenapa nggak ngambil peran yang lebih gitu ya? Atau bahkan yang non fiksi ya, pengalaman pribadinya dia dituliskan gitu, atau pengamatan dia tentang sekitar, atau ide gagasannya dia gitu. Nah itu kalau menurut Mas Lenang gimana tuh? Ya karena puisi itu sudah ada di dalam kurikulum, Pak Indra. Jadi di SMP, memang guru-guru itu harus mengajarkan tentang penulisan puisi, begitu. Jadi itulah kenapa anak-anak itu merasa bahwa berkarya itu adalah tentang menulis puisi. Nah, sebenarnya yang harusnya di-capture oleh para guru itu sebenarnya menulis teks deskriptif, menulis teks how to, dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga karya, tapi nggak dikenalkan itu sebagai sebuah karya. Ketika Pak Indra misalnya memberikan tips-tips bagaimana membuat inovasi, ngembangin bisnis, kan sebenarnya kan juga berbasis narasi kan, teks kan. Tapi itu nggak dianggap karya oleh guru-guru di Indonesia. Itu makanya anak-anak itu kalau disuruh berkarya puisi gitu. Dan itu juga kan sama kayak disuruh gambarnya apa, Mas? Iya, gunung. Gunung dua. Iya. Ada matahari di tengah, ada awan, ada burung di tengah, Iya. ada. Dan itu apa merata di seluruh Indonesia kayak gitu? Iya, Oh jadi my God. pengajaran ke gurunya itu template, anak-anaknya jadinya kayak template juga, setelan pabrik semua. Nah itu gitu. menarik ya, karena anak-anakku itu nggak ada yang nulis puisi, Mas. Jadi bahkan ketika mereka SD, ya itu nggak nulis puisi juga gitu. Mereka mengamati sekitarnya dan diminta untuk menulis lingkungan sekitarnya gitu. Iya. Ngamatin pohon, ngamatin jalan, ngamatin apa, dan di-challenge untuk menurut kamu, pandangan kamu kayak gimana gitu tentang mereka gitu. Agak sedikit SD yang udah mulai kelas 5, 6 gitu ya, itu udah disuruh ini analytical bahkan ya, udah di-challenge itu. Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok kayak gini? Coba tulis deh yang kamu pikirkan gitu. SMP udah nulis buku yang mana itu kisah hidupnya dia gitu, dengan challenge-nya dia gitu, dan bagaimana dia pengen tumbuh berkembang. Itu kan bukan puisi banget gitu ya. Iya, betul. Makanya aku agak surprise, oh kok puisi ya gitu. Oke, itu another problem dari education kita ya, yang template dan malah justru nggak semua orang sebenarnya suka baca puisi ya. Betul. Ada yang sangat naratif sekali, ada yang sangat deskriptif sekali gitu ya. Yang suka nulis koran yang di mading dan sebagainya malah jadi nggak muncul ya gitu ya. Iya, betul. Oke, very interesting. Nah, sekarang kita mulai ngomongin tentang literasinya nih, Mas ya. Saya mulai dari yang agak gede dulu, fenomena bahwa akhir-akhir ini kan kemarin Gunung Agung tutup gitu ya, dan banyak toko-toko buku juga yang lain tutup gitu ya, sehingga akhirnya muncul isu apakah minat baca orang Indonesia sudah turun gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan gitu. Nah, saya ingin berangkat dari diskusi itu dulu sebelum nanti kita masuk kepada yang lebih teknis, lebih detail ke belakang ya, tentang solusinya ya. Pandangannya Mas Lenang dulu dong sebagai orang yang punya minat sangat besar tentang literasi.
bagaimana Mas Lenang melihat fenomena toko buku yang tutup akhir-akhir ini? Oke, baik. Yang pertama kan kita mesti agak memisahkan dulu nih antara minat baca dan literasi. Karena literasi kan sebenarnya tentang kemampuan. Nggak hanya bacanya, nggak hanya minatnya, tapi kemampuan mengolah informasinya, meresponnya, bahkan menggunakannya. Kalau ngomongin soal minat baca, justru anak-anak dan guru-guru di Indonesia minat bacanya tinggi. Di WhatsApp, sosial media, kan baca. Kalau disebut baca. Tapi kan makanya literasi itu tentang juga memilih bahan bacaan. Kalau kita masih melihat komen-komen yang aneh-aneh, nggak nyambung, yang kadang kurang sopan di sosial media, ya itu bukti memang itu problem literasi. Iya, itulah problem literasi. Jadi bukan di minat baca. Masih ada tantangan lain, yakni akses baca. Nah, kembali ke soal toko buku. Pertama, saya melihat bahwa buku ini kan nggak hanya sebagai sumber pengetahuan. Itu cuma media, tapi secara fungsi bisa macam-macam. Untuk belajar kita bisa pakai video dan e-book dan lain sebagainya. Tapi saat ini kan buku bisa merepresentasikan bagaimana anak-anak ini bisa berkarya. Itu yang dibawa Lanis ya, bukan untuk kita jualan buku, enggak. Tapi memfasilitasi anak-anak untuk berkarya, begitu. Nah, kalau terkait toko-toko buku yang akhirnya tutup, ya memang kalau cara kita memasarkan masih seperti ini dan dukungan dari pemerintah itu masih kurang, ya akan berat saya pikir penerbit di Indonesia itu untuk bisa berjualan dengan baik. Saya kasih contoh Pak Indra, kalau nggak salah di Norwegia, setiap penulis yang menerbitkan buku, mereka itu membeli 10 eksemplar untuk dibagikan ke setiap titik perpustakaan. Jadi itu bisa ribuan totalnya, tergantung berapa perpustakaannya. Nah ini dukungan pemerintah. Di Malaysia, penulis itu tuh PNS, kalau di Indonesia istilahnya, ASN. Mereka nyebutnya sastrawan negara. Nah di Indonesia, wah, belum ada dukungan yang signifikan. Itulah yang bikin orang mau terjun di dunia kepenulisan itu nggak signifikan. Dan akhirnya toko buku efeknya seperti ini. Sastrawan negara tadi, itu PNS itu artinya apa? Dia PNS yang kerjaannya nulis buku. Kerjaannya adalah untuk menulis untuk keperluan di kenegaraan di Malaysia. Kenegaraan itu apa maksudnya? Kenegaraan. Jadi kebutuhan-kebutuhan bikin buku, bikin peraturan itu pakai sastrawan negara itu di Malaysia. Oke. Jadi kalau ini masih ngomongin tentang toko buku dulu ya, sebelum masuk lebih teknis ya. Tadi kan disebut problemnya adalah problem marketingnya yang nggak tepat kan gitu, cara ngemasnya, cara ngejualnya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau isu yang berkembang bukan di situ, orang berpandangan demand-nya yang kurang. Ya, mau marketingnya sebagus gimana pun juga, kalau demand-nya emang udah berkurang, akan hilang gitu. Tapi di saat yang sama Mas Lenang tadi menyebutkan bahwa minat baca kita tinggi kok gitu. Nah, itu kan mengindikasikan demand-nya tetap tinggi kan? Nah, pertanyaannya apakah memang demand-nya tinggi atau sebenarnya emang demand untuk long form format itu yang berkurang? Iya. Nah, jadi sekarang tuh emang minat bacanya tinggi, tapi WhatsApp tuh satu baris, Twitter 140 karakter kayak gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, makanya itu tadi. Sebenarnya buku itu kan cuman medianya kan, mediumnya lah. Nah, sekarang anak-anak dan secara umum kita itu lebih suka pada tulisan-tulisan yang pendek. Pak Indra pernah dengar buku tentang nanti kita cerita tentang hari ini. Itu kan tulisan-tulisan pendek. Itu laris kok. Itu laris. Nah, tapi kalau buku-buku yang masih panjang, yang formatnya tampilannya cuma teks-teks, ya wajar anak-anak nggak tertarik. Nah, sebagai contoh, siswa Indonesia beli bukunya Lanis itu berat. Ngapain beli? Tapi kalau dia nulis karyanya sendiri, bareng teman-temannya, paling nggak satu sekolah itu udah pasti beli 50 eksemplar, 100 eksemplar. Bahkan kemarin ada yang 1.200 eksemplar. Karena apa? Karena karyanya itu memuat cerita pengalamannya teman-temannya sendiri. Nah, itu kan bagian dari strategi pemasaran. Cuman kan nggak skill itu. Yang beli paling cuma dia dan teman-temannya sendiri. Betul sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin program lanjutan? Kita bagi buku, kita tukar dengan daerah Kalimantan, dengan Jawa misalnya gitu. Kita saling tukar buku. Nah, tetapi memang secara umum demand-nya memang turun, Pak Indra. Video, TikTok, dan lain sebagainya itu benar-benar mempengaruhi cara orang mencari informasi. Oke. Tadi ya menarik ya, jadi minat baca sama literasi itu berbeda. Dan kalau Mas Lenang kan ke literasi ya fokusnya ya. Dan literasi itu nggak harus bentuknya buku kan. Bisa apapun, selama itu ada pesan yang disampaikan gitu. Betul. Ya. Oke. Kita akan masuk ke situ Mas. Tapi sebelumnya balik lagi ke urusan kenapa kok Mas Lenang ngebuat gerakan sekolah menulis buku nasional itu ya. Dan yang saya tertarik adalah yang tadi Mas sebutkan, bahwa
sebenarnya yang value terbesarnya adalah memberikan tempat bagi anak-anak kita untuk menuliskan karyanya, mengekspresikan dirinya melalui puisi, cerita pendek, apapun ya yang mereka merasa nyaman itu. Dan memiliki karya itu sesuatu banget dibandingkan sekedar mengkonsumsi karya orang lain. Nah, di bagian itu aku totally agree tuh. Ya, anak-anak kita tuh harus lebih sering dikasih panggung seperti itu. Panggung yang paling sederhana adalah kasih kertas saja suruh tulis di atasnya kan gitu kan. Dan bukan hanya itu dijadikan buku, dinikmati oleh teman-temannya, diapresiasi temannya, oleh sekolahnya, oleh orang tuanya dan lain sebagainya kan. Betul. Gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh saya waktu kecil sering ikut lomba puisi, lomba pidato. Itu zaman saya dulu itu kan ada panggung-panggung lah ya. Untuk saya showing off something yang itu berharap dapat apresiasi gitu ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk buku yang sifatnya lebih long lasting dibandingkan kalau baca puisi cuma sekali 5 menit selesai udah turun, udah orang lupa gitu ya, buku ada. So, dalam konteks itu aku sangat setuju banget itu program yang keren. Ya. Jadi saya ngelihat program sekolah menulis buku itu lebih kepada ngasih ruang encouragement untuk mereka mau membiasakan diri sejak kecil berkarya. Betul. Karena itu menurut aku penting banget bagi generasi mendatang tuh. Jadi kamu jangan generasi konsumtif, kamu generasi kreator gitu. Betul sekali. Ya kan gitu. Namun kalau itu kemudian dianggap sebagai solusi ngebangun minat baca, mungkin enggak, Mas. Ini pandangan saya. Kita diskusi Mas ya. Ya karena tadi itu ya dia kenapa sih mau baca? Ya semata-mata karena penasaran pengen lihat tulisan temennya gitu. Atau nggak dipaksa sama temennya kan, ini kan ada tulisan kok kamu baca ya gitu. Dan akhirnya kan muter paling cuma di sekolah itu yang sama kan. Bahkan mungkin di kelas yang sama aja yang dia kenalkan aja kan. Jadi itu sebagai upaya mendorong minat baca, kalau menurut saya belum gitu Mas. Nah pandangan Mas gimana? Pertama, sebenarnya kan yang mesti kita pikirin untuk ningkatin literasi minat baca itu kan satu dulu nih, akses dulu. Gimana orang mau baca buku kalau bukunya aja nggak ada? Sampelnya kayak gitu. Nah, banyak di sekolah-sekolah di daerah itu yang bahkan ketersediaan bukunya aja belum ada. Nah, sekarang kita ngomongin membuat buku yang bagus, kemudian membagikannya ke sekolah-sekolah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Pola pikir anak-anak senang baca, baru mereka menulis, itu udah dilakukan oleh mungkin ratusan atau bahkan ribuan komunitas, dan juga pemerintah. Yang nyaranin saya lakukan itu sebaliknya. Gimana kalau kita balik? Kamu nulis dulu, maka akan tercipta kebutuhan, yakni membaca. Coba deh, misalnya, saya minta Pak Indra untuk menulis puisi atau novel. Saya yakin Pak Indra akan mencoba mencari bagaimana cara menulis novel yang bagus dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kerjain. Jadi kita minta mereka menulis, lalu muncullah kebutuhan mereka untuk membaca. Begitu. Nah, dimulainya dari mana? Kalau Mbak Najwa Shihab itu pernah bilang gini, kita cuma butuh satu buku yang membuat kita itu tertarik dengan kegiatan membaca. Hanya satu buku. Anak-anak baca buku yang terlampau bagus begitu ya, sangat bagus gitu ya. Kadang mereka malah tidak paham. Bisa jadi mereka nggak paham, Tapi kalau anak-anak cuma baca karya temannya ceritanya, teman sesekolahnya, mereka jadi mungkin, oh ini dia ceritain ini, aku tahu nih ceritanya tentang ini. Oh ternyata dia punya masalah di keluarganya. Oh ternyata dia sedang jatuh cinta. Kan dia jadi ngerasa relate. Bisnis kan soal relevansi kan kalau kita ngomongin inovasi dan lain sebagainya. Sama. Oke. Paham saya. Jadi, cara menghidupkan minat baca adalah dengan menyuguhkan sesuatu yang dia bisa sangat relate, yang dia juga punya insentif untuk baca, karena dia kepo kan, pengen tahu temannya tuh nulis apa gitu. Harapannya dengan relevansi dan kekepoannya itu akhirnya keterusan. Iya, betul. Gitu, dan kita minta mereka untuk nulis. Kuncinya di situ. Dan karena dia menulis, dia juga akan ngajak temannya baca dong gitu ya. Jadi akhirnya ada semangat untuk saling membaca karya orang lain gitu. Dan itu akan jadi cikal bakal munculnya minat baca gitu Mas. Saya pernah bikin contoh lomba ya. Lomba yang ini untuk program untuk guru. Jadi menulis tentang kurikulum merdeka. Nah, akhirnya kan untuk bikin artikel kurikulum merdeka harus baca gitu loh. Nah, jadi yang itu yang kita dorong. Iya, oke. Ini buku-buku, nih tadi jangan nunjukin ke saya di sini. Ini buku karya anak-anak nih? Iya. Kayak gimana nih? Coba tunjukin. Ini antologi puisi SD. Nah, ini puisi isinya nih ya? Iya. Ini karya-karya anak satu sekolahan di... Satu sekolahan SD Negeri 01 Bongan. Iya, betul. Nah, nanti yang terbaik, nanti mereka ada di sini. Ini se-Indonesia. Jadi yang terbaik itu jadi dari satu sekolah dipilih beberapa yang bagus bisa masuk sini gitu ya? Iya, nanti kan
per tahun itu paling yang ikut sekitaran 100 ribuan siswa. Nah, kita ambil 100 yang paling bagus itu di sini. 100 ribuan siswa itu berarti ada 100 ribu karya? Yap, betul sekali. Jadi per tahun kita sekitar 2 ribuan judul buku kita terbitin. Oke. Ini ada kumpulan soal-soal HOTS SD. Nah, ini untuk karyanya guru-guru. Oh, gurunya juga nulis. Gurunya juga nulis. Isinya soal. Ada yang soal. Harusnya ngasihnya jawabannya dong, guru jangan ngasih soalnya. Ada yang materi ajar, ada yang novel, ada yang buku inspirasi dan lain sebagainya. Oh, ini cerpen. Ini cerpen contohnya. Oke. Fiksi ya, yang non fiksi sedikit ya. Iya, emang kebanyakan fiksi. Mungkin karena usianya mereka ya. Betul. Ini usia berapa yang nulisnya? Ini mulai dari SD, rata-rata mulai dari kelas 2, kelas 3 sih. Sampai SMA. Loh, SMA harusnya non fiksi no? Iya. Baik, ada nggak? Ada. Jadi artikel kayak gitu ada. Oke. Ya, ya. Oke, sekarang ngomongin literasi nih Mas ya. Yep. Karena minat baca udah kita beresin tadi dan memang tuh masih quite challenging, tapi saya suka dengan effortnya Mas Lenang untuk mancing-mancing ya. Sejak kecil itu dipancing supaya dia mau baca dengan cara lu buat buku satu, yang kedua adalah kamu kan kepo kan teman kamu buat apa kan gitu ya. Oke. Nah sekarang literasi, karena tadi Mas bilang bahwa literasi dan minat baca dua hal yang berbeda kan. Gitu. Literasi itu apa tadi? Kemampuan mengolah pesan dalam bentuk kalimat gitu Mas ya. Iya. Dan juga pertama memahami juga ya, dia memahami dulu, memahami sebuah konten. Ya, yang kedua adalah mengolah apa yang ada di kepalanya dia dituangkan menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain. Itu ya? Iya, betul. Literasi ya? Jadi literasi itu mungkin dimulai dari memilih dulu. Memilih bacaan apa yang harus dia konsumsi. Yang kedua, ya memahaminya. Yang ketiga adalah meresponnya. Dan yang keempat adalah memanfaatkan pengetahuan itu. Makanya di Indonesia, khususnya melalui Gerakan Literasi Nasional, itu kan ada 6 literasi dasar yang harus dimiliki. Literasi baca tulis. Nah, tadi kita sebenarnya cuma ngomongin literasi baca tulis. Ada literasi numerasi, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan, kemudian literasi sains, dan yang terakhir adalah literasi lingkungan kalau tidak salah. Iya. Kalau Mas tuh fokusnya di literasi baca tulis ya? Kita di baca tulis dan digital. Dan digital. Jadi kita juga ada program pelatihan untuk guru-guru dan anak-anak itu bikin konten. Konten digital. Konten digital gitu. Dan kita juga sedang ngembangin teknologi agar para guru di Indonesia itu bisa bikin kelas dan mendapatkan pendapatan dari kelas yang dia bikin. Gitu. Ini kan para ahli ya, termasuk Mas Nadiem sendiri ya, Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa short form content yang ada itu yang ada di TikTok, di media sosial dan sebagainya itu kan memang udah kayak memperangkap, termasuk saya sih sebenarnya juga ya ikutan ya. Jadi kalau zaman dulu tuh saya tuh selalu kemana-mana tuh beli buku gitu sampai sekarang saya bersihin rumah itu bingung buku ini mau taruh di mana lagi gitu ya. Akhirnya saya dalam beberapa tahun terakhir ini udah hampir nggak beli buku. Kalau beli buku pun saya digital gitu. Saya langganan aja itu yang summary dari buku-buku itu. Karena saya udah mulai mendapatkan informasinya dari bukan yang long form content. Gitu. Sementara kayak Mas Nadiem tuh bilang penting banget, bukan hanya Mas Nadiem ya, Bill Gates kalau nggak salah juga mengatakan pentingnya untuk belajar dari long form content. Betul sekali. Karena bukan hanya dari sisi konten yang lebih lengkap, tetapi juga proses dia mencerna informasi yang panjang itu kan memancing struktur berpikir, logik yang lebih duduk, dia memahami filosofinya, prinsipnya, dan itu adalah skill set yang penting bagi kedepannya gitu ya. Namun realitanya sekarang orang udah merasa cukup dengan short form content yang seringkali itu parsial dan juga kadang-kadang juga misleading gitu. Sehingga kita punya kesimpulan yang salah tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar gitu ya. Dan juga mungkin efek yang lain ngebuat kita jadi mikirnya tuh pendek gitu ya. Betul sekali. Nggak mau panjang dan akhirnya berujung pada menghakimi. Ya kan? Oh itu kan bahaya sekali gitu kan Mas. Betul. Nah, dua pertanyaan Mas. Pertama, secara personal ya, Mas melihat fenomena ini seperti apa? Dan yang kedua adalah apa yang Mas upayakan ya melalui Nyalanesia atau melalui gerakan menulis buku nasional ini untuk bisa solving that problem, menyelesaikan masalah itu. Jadi memang benar, short form content ini adalah racun yang mengerikan untuk
Indonesia ini. Racun ya? Iya. Padahal kan nggak semuanya kan buruk, Mas. Betul. Saya punya shots juga cuma 1 menit bagus lepas isinya, Mas. Betul sekali. Nah, yang berbeda, Pak Indra, adalah ketika mungkin di luar sana, mereka itu sudah melewati fase terliterasi dengan baik. Lalu ada teknologi. Pak Indra kan udah baca banyak sekali buku untuk kemudian menghadirkan short form content, benar? Nah, lah anak-anak ini udah dari kecil langsung short form content, Pak Indra. Itu sebenarnya yang bikin berbahaya. Karena nanti yang lahir adalah 2 hal. Satu, sok tahu. Karena baru tahu dikit aja ngerasanya udah tahu semuanya. Itu bahaya. Dan yang lebih berbahaya buat generasi muda adalah mereka itu pengennya instan. Pak Indra, baca buku segini, itu capek, butuh komitmen, butuh konsisten. Sama untuk jadi orang yang lebih pintar, sukses, bangun bisnis, kerja, itu juga butuh komitmen dan konsistensi. Nah, lalu bagaimana caranya Nyalanisya mengatasi short form content, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya itu, kenapa sih kok disukai banyak orang? Ya karena menarik. Nah, kegiatan membaca, menulis, berliterasi di Indonesia itu sangat tidak menarik. Masalahnya di situ dulu. Identiknya kan apa kalau orang baca buku? Kutub buku, di perpustakaan, di kamar yang remang-remang. Nah, makanya Nyalanisya itu punya prinsip bahwa di Nyalanisya kembang api menyala setiap harinya. Makanya waktu itu Pak Indra kita undang, kan banyak yang datang, ada kita bagiin banyak hadiah, kita bagiin banyak barang dan macam-macam lah. Nah, itu. Jadi Nyalanisya dengan puluhan programnya, ada teacher masterclass, itu pelatihan 2 hari 1 malam. Kita ajak guru-guru itu ketemu misalnya Pak Helmi Yahya, kemudian Pak Fahrudin Faiz, dan lain sebagainya. Itu untuk mereka belajar. Lalu mereka nanti juga berkarya. Itu ada jalan-jalannya juga, 2 hari 1 malam. Jadi kita ngembangin edutainment. Jadi belajar nggak menyebalkan, begitu. Terus yang selanjutnya, untuk menulis. Sama, Pak. Kalau lomba-lomba menulis, itu hanya menghadirkan 3 juara. Juara 1, 2, 3. Nanti kalau yang ikut 1000 anak, berarti yang 997 itu merasa mereka nggak mampu. Karena cuma dipilih gitu doang. Nah, makanya semua karya itu kita terbitin jadi buku. Biar ngerasa aku tuh diapresiasi. Kepala sekolahnya kita berikan plakat, kita berikan piagam, kita berikan pelatihan. Makanya kerjasama Nyalanisya ini. Dengan Mbak Najwa Shihab, Pak Helmi, kemudian Pak Andi Noya, Bu Najila. Itu untuk bikin pelatihannya itu menyenangkan. Dan di step-stepnya kita itu berikan penghargaan. Nah, kalau itu kan pelatihan, Mas. Nah, Kan lain. Kalau kita sekarang lagi bicara buku gitu ya, long form content yang itu text based. Iya, betul. Gitu. Gimana cara ngebuat sesuatu yang text based itu menjadi menarik? Nah. Pasti ada ya. Kan ada novel-novel yang wah begitu udah baca itu dia menyajikannya tuh sangat imajinatif. Bahkan ketika dijadikan film kita kecewa gitu. Kenapa filmnya begini sih gitu? Karena bukunya lebih indah gitu. Yang membuat indah itu adalah imajinasinya kita sih sebenarnya gitu kan ya. So I think the challenge adalah ketika long form content yang text based itu bersaing dengan short form content yang sangat pakai animasi, pakai sound gitu. Ada artisnya di sana gitu kan. Nggak punya harapan ini text based long form content gitu. Nah, barulah. Ini kan memang kita baru di fase awal, Pak Indra. Setelah ini, kita sedang dalam proses kerjasama dengan para ilustrator dari Semarang. Jadi kita akan menambahkan beragam ilustrasi dalam buku-bukunya, supaya lebih menarik. Terus yang selanjutnya, di bulan September nanti, kita itu mau mengubah puisi, cerpen, dan artikel itu menjadi sebuah short form content juga. Sama, kita juga akan ke arah ke situ menjadi sebuah video. Artinya short form content itu tidak dimusuhin. Enggak ya. Tetap sama sekali. Harus dimainkan juga loh. Justru kita harus tetap relevan. Cuman dasarnya itu kita minta anak-anak tetap baca yang panjang dulu. Gitu. Nah, jangan-jangan gini nih, Mas. Jadi yang jadi problem itu adalah yang tadi Jangan sampaikan itu. Yang jadi problem dalam long form content itu adalah membosankan itu tadi. Iya. Dan kayak butuh komitmen panjang untuk menyelesaikannya. Dan honestly, Mas, aku sendiri aja yang suka baca buku aja beberapa kali ngalamin itu, Mas. Gitu. Dan aku udah cerita tadi kan, makin sekarang tuh perpustakaan saya tuh makin dikit isinya. Semuanya udah ada di cloud, digital base gitu. Jadi kapanpun saya tinggal klik aja langsung keluar lah di situ gitu ya. Jangan-jangan kita tuh kejebak ke mediumnya, bukan ke kontennya, Mas. Jadi misalnya ini mediumnya kan buku. Jangan dong ngomong kan? Ya. Tapi kan sebenarnya kan yang valuable dari buku ini apanya sih? Kontennya, toh? Kontennya, betul. Message yang ada di dalamnya, informasi di dalamnya, gitu kan. Proses berpikir yang dipancing dari dalam konten yang is not the medium yang berupa kertas seperti ini, gitu. Betul. Maybe one day ketika memang akhirnya
bumi ini udah semakin gundul gitu ya, atau mungkin environmental concern kita udah sangat tinggi sehingga nggak boleh ada lagi buku fisik gitu, karena ini merusak lingkungan gitu ya. Akhirnya hilang buku fisik ini. Betul. Tapi bukan berarti kemudian kontennya hilang kan gitu. Betul sekali. So maybe ketika kita bicara ngajak anak muda sekarang untuk menikmati long form content, itu bukan berarti bahwa kamu harus mau baca buku yang tebal 400 halaman ya. Bukan begitu. Bukan ya. Jangan-jangan challenge saya sekarang adalah gimana kamu bisa hadirkan long form content dengan cara yang paling visually entertaining, enjoyable, dipotong-potong, dicangking-cangking. Jadi ya aku hanya bisa sekarang ini punya waktu hanya untuk misalnya kalau dalam buku ini 10 halaman gitu ya. Ya udah gitu. So maybe the medium yang kita harus, jadi gini, kesalahannya adalah kita mengatakan anak-anak muda sekarang tuh nggak suka baca buku panjang sih gitu, lo dipaksa dong baca. Problemnya adalah itu buku juga ngebosenin gitu kan. Betul. Yang salah bukan anak mudanya. Betul. Yang salah adalah lo kenapa masih menggunakan medium yang sekarang orang udah nggak mau pakai gitu. Iya betul. Gitu. Betul sekali. Nah, jadi memang kerja kerasnya itu panjang banget sih. Satu, emang kita harus lebih menyederhanakan. Karena kan sekarang kemampuan kita untuk fokus kan makin pendek ya, bahkan katanya cuma 7-8 detik gitu kan. Nah, ini memang kita harus mampu ngebikin karya-karya yang awalnya panjang itu menjadi lebih sederhana. Itu satu. Terus yang kedua, ya emang harus segera pindah ke medium yang baru. Jadi tidak hanya sebatas buku, video, kemudian ini pengetahuan kita ubah jadi kelas. Kenapa nggak kita ubah jadi film? Misalnya seperti itu. Ya, dibuat serial. Yep, betul. Nah, yang coba dikerjakan Nyalanisya di tahun depan lewat sebuah kolaborasi, kita mengubahnya menjadi sebuah game. Lebih seru lagi tuh. Itu. Nah, kan creativity gitu kan. Jadi karena buku ya, itu adalah it's about the content, right? Iya, betul. It's not about the physical formnya kan, betul gitu kan. Yang ngubah peradaban, yang membuat orang jadi cerdas itu kan bukan fisiknya. Betul. Kalau fisiknya kan tinggal dibakar terus diminum katanya kan kayak gitu zaman dulu ya. Tapi kan isinya kan. Iya, betul. Nah, sekarang justru kreativitas kita gitu. Oke, aku jadi keinget Mas. Aku kan punya buku ya judulnya Rise Above the Crowds gitu ya. Itu sempat jadi bestseller waktu 2016 diluncurkan. Tapi kemudian nggak dicetak ulang sama Gramedia. Banyak orang yang mau baca nggak bisa. Akhirnya saya buatin videonya Mas. Jadi itu sederhana banget. Letterluck Mas, bukunya tuh tak bacain Mas. Iya. Tak bacain. Nah, tapi karena aku yang bacain di video, jadi tak potong-potong buku itu jadi sekitar hampir 20 video, Mas. Jadi satu buku itu, Mas. Karena aku ngebacainnya, karena aku dulu baca puisi, ikut lomba, aku orang teater, bacainnya aku lain kan. Betul sekali. Aku ngeliat kamera, aku ngebacain, jadi kayak didonginin. Itu malah, Mas. Jadi kalau buku saya itu, kan bestseller di Indonesia tuh 10.000 katanya ya. Iya. Itu sempat 10.000 ya udah bestseller. Tapi dengan video itu, Mas, total yang nonton itu udah hampir 500 juta. Betul. Gitu. Dan mereka enjoy. Mereka bisa baca, nontonnya kapanpun, bisa di-save gitu. Dan langsung sama penulisnya kayak ada conversation gitu kan. Kontennya kan sama, Mas. Itu sama persis sama konten. Tapi aku pakai format yang berbeda. Dan ternyata aku bisa menjangkau jauh lebih banyak orang message-nya. Dan bagi banyak orang mungkin lebih dapat kali ya. Ketika aku yang menjelaskan secara full dibandingkan dia baca gitu. Iya. Dan lebih menyenangkan. Gitu. Betul. Oke. Nah, saya juga kebetulan menonton hampir semua yang series videonya Dr. Indra yang Cloud about Rice itu ya. Betul itu. Nah, memang benar sih. Jadi masalahnya itu kan bukan di kontennya, tapi di mediumnya. Bagaimana cara kita menghadirkannya ke audiens kan. Nah, itu yang mesti harus dikembangin. Nah, sama. Kita misalnya kembali ke literasi di sekolah. Yang kita garap itu yang awal bukan siswanya loh, Pak Indra. Fokus kita, Nyalanisya itu ke guru. Nah, jadi kita membantu guru-guru itu untuk berdaya dan punya skill yang dibutuhkan. Makanya ada kelas komunikasi, kelas pemikiran, dan lain sebagainya. Dan seenggaknya selama 5 tahunan inilah, kita membagikan dana pemberdayaan itu 3,2 miliar buat para penggerak literasi itu tadi. Ya, itu para guru. Para guru, betul. Ya, benar. Karena memang... ya, berkat terus dari mereka ya. Iya, Pak Indra, YouTube ini kenapa bisa tumbuh besar? Ya karena ada program kreator-kreatornya kan yang awalnya dulu kreator itu kan diinsentifkan terus sama YouTube ya. Hal yang sama harus kita lakukan di sekolah ya. Wah, benar, analoginya cakep. Iya, seperti itu sih. Betul. Itu akhirnya jadi gerakan di sekolah-sekolah. Wow. Oke, Mas, terakhir Mas pertanyaannya karena durasi Mas ya. Kalau misalnya
jenengan era dipilih jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, apa yang jenengan akan lakukan untuk supaya literasi, khususnya baca tulis anak-anak kita bisa berkembang? Oke. Mungkin hanya ada 2 hal sih yang akan saya lakukan. Satu itu ya meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem. Karena luar biasa yang dilakukan Pak Nadiem ini. Kebijakan-kebijakannya itu sudah sangat-sangat baik begitu. Nah, sedangkan yang kedua, kalau saya jadi menteri itu adalah saya akan berkolaborasi, membayar dengan sangat baik para kreator di seluruh Indonesia. Aku minta para desainer, para copywriter terbaik, para penulis, para sutradara untuk mengubah pendidikan di Indonesia itu berbasis cerita, berbasis desain yang bagus, sehingga semuanya itu bisa mengkonsumsi. Tapi saya minta, ini ada jenjangnya. Kelas 1 sampai kelas 3 seperti ini, kelas 3 sampai kelas 6 seperti ini, begitu. Jadi, literasi itu bisa dinikmati seperti oksigen. Jadi, sangat natural begitulah. Jadi, itu sih yang mungkin akan saya lakukan. Saya butuh para kreator. Di Indonesia itu butuh lebih banyak kreator sih daripada kebijakan. Wow, keren ya nih para cawapres. Tolong disimak. Udah punya calon menteri kita. Mas Turun sangat waktunya jauh-jauh dari Solo main ke sini untuk berbagi, saya belajar banyak. Ya mudah-mudahan ini gerakannya semakin masif ya. Dan memang masa depan negeri ini kan tergantung anak-anaknya. Betul sekali. Dan bagaimana anak itu akan menggerakkan negeri ini tergantung apa yang ada di kepalanya. Betul sekali. Dan apa yang ada di kepalanya tergantung dari apa yang dia baca. Luar biasa sekali, Pak Indra. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.